Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Ratnat Mirina. Dan saya Iqbal Fajrian. Nah sekarang kita mau ajakin kalian nih menelusuri rahasia yang ada di Candi Sewu. Yuk ikuti kita terus ya. Nah, perjalanan menuju Candi Sewu dari pusat kota memerlukan waktu sekitar 30 menit menggunakan kendaraan pribadi. Jadi, teman-teman pastikan sudah mengisi bahan bakar ya. Dan akhirnya tibalah kita di Candi Sewu nih teman-teman. Tetap simak video ini ya. Halo teman-teman, sekarang kita sudah berada di salah satu candi Buddha yang berlokasi di Desa Bukisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah sekarang kita juga sudah mendatangkan narasumber dan Ibu bisa mempersilahkan perkenalan. Ya, terima kasih Mbak Nana kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Asmara Dewi dari petugas unit Candi Sewu, Lumbung, Dugrah, dan Dena. Oh, baik, Bu Dewi ya Bu. Nah, saya tuh tadi dari pusat kota nih Bu kesini melihat ada Candi Prambanan. Itu sebenarnya satu komplek atau bagaimana Bu? Itu yang sering dipertanyakan karena yang populer itu Candi Prambanan, Mbak Nana. Nah, kalau saya boleh sampaikan bahwa Candi Sewu itu sebetulnya bagian dari Prambanan Kempol. Nah, Prambanan Kempol itu dari UNESCO itu sudah dimasukkan di dalam World Heritage dan itu masuk di dalam daftar nomor C642 tahun 1992. Tentunya makanya yang terkenal itu adalah Prambanan, tapi sebetulnya itu adalah satu area yang tadi disebut Prambanan. Nah, kenapa masuk ke heritage? Karena di sini membuktikan adalah hasil karya umum suatu bangsa dan kemudian juga memperlihatkan suatu bentuk perkembangan peradaban di wilayah Indonesia. Oke, baik. Nah, kalau untuk sejarahnya Candi Sewu tuh seperti apa sih Bu? Bisa diceritakan sedikit? Ya, secara sejarah Candi Sewu sendiri itu ada beberapa prasasti yang ditemukan gitu ya. Ada prasasti Klorak yang ditemukan di dekat Candi Lumbung sana. Kemudian juga ada prasasti Manjusri Gerha yang kemudian ditemukan itu ceritanya tahun 60 itu ada di Perwara Candi Sewu nomor 437. Nah itu memang disebutkan, jadi dari beberapa prasasti tersebut itu diperkirakan bahwa Candi Sewu itu dibangun dari 782 Masehi sampai 792 Masehi. Itu masa pemerintahan Rakyat Panakaran sampai Rakyat Panaraga. Ternyata panjang juga ya sejarah Candi Sewu. Sepertinya teman-teman penasaran kan dengan tempat penemuan prasasti Manjusri Graha. Yuk kita ke sana. Kita melakukan mencoba dari beberapa pengumpulan batu yang ditemukan. Sebetulnya diawali dari deret 4 nomor 37 gitu. Tetapi karena deret 4 nomor 37 itu sudah selesai, kemudian kita beralih dengan beberapa temuan yang ada di sekitarnya. Ternyata ada beberapa temuan batu itu ternyata berhasil untuk dikumpulkan dan disusun untuk uji coba dalam bentuk dinding ya, Agus. Nah, untuk informasi yang lebih detail ini karena Pak Agus kesehariannya di sini dan beliau yang melakukan susun coba, yang beliau juga melakukan pengumpulan data, pencarian data batu, saya kasihkan ke Pak Agus untuk memberikan informasi lebih detail ya tentang susun coba batu ini. Pak Agus. Terima kasih Bu Dewi. Halo, sama saya Agus Kuncoro. Kita sedang di Kompleks Candi Sewu. Proses kali ini adalah
proses susunan percobaan hasil pencarian dari bongkaran batuan lepas ya, jadi bukan bongkaran batuan in situ, tapi hasil pencarian komponen yang ada di sekitar. Jadi setelah kita bongkar itu yang mirip-mirip gitu ya, pertama kita kumpulkan dulu bagian tubuh, bagian atap sendiri-sendiri. Nah setelah kita klasifikasikan itu kita adu, jadi pengaduan itu bertujuan untuk mencari samping, kiri, kanan atau atas gitu ya. Nah setelah hasil pengaduan itu kita menemukan sebuah susunan percobaan, dan nantinya itu kita mengetahui bidang luas, tinggi ataupun nomor deret gitu ya. Nah kebetulan ini deret 3, nomor 33. Di sini bisa kita lihat contoh-contoh hasil temuan. Ini ada bagian tubuh. Nah setelah kita jodoh-jodohkan seperti ini, itu kita kasih tanda kait atau dok sambung ya. Ini tidak ada pakemnya, jadi terserah mau bikin seperti apa, sesimpel mungkin supaya bisa dapat dengan mudah dibaca ya. Ada yang L sama L, tapi ya bukan L sini, ini juga L sini enggak, tapi nyambung gitu ya. Nah, X ini nomor urut, jadi ini nomor urut 8, jadi hasil dari berbagai deret gitu ya, nomor gitu ya. Nanti ada nomor 8, nanti juga ada dok dengan atas bawahnya juga bisa ini. Jadi bukan hanya X, nanti ada plus, juga ada kotak gitu. Itu dengan atas dan bawahnya. Nah, di sini kita akan menuju ke hasil susun coba yang sudah dipasang sama teman-teman seteler. Kita akan Saya lihat juga di Candiseu juga ada studio Mandiri Gera. Nah itu alasan dibangunnya studionya apa ya Bu? Oh ya, ini Mas Iqbal Ya. Ini studio, namanya Studio Pemugaran Mandusri. Artinya apa? Kita akan menyajikan informasi yang terkait dengan proses pemugaran dari awal sampai akhir di ruang ini. Karena kita tahu bahwa Candi Sewu itu salah satu ikon kegiatan yang cukup sebetulnya atraktif gitu, sebetulnya bisa dipelajari oleh akademisi ataupun mahasiswa ataupun juga oleh pengunjung yang memang untuk berwisata pengen mengetahui bagaimana sih untuk memugar suatu bangunan candi yang sudah runtuh. Nah untuk itu pemugaran itu butuh waktu yang proses yang sangat panjang ya. Kadang-kadang cepat tergantung datanya. Kalau ditemukan batunya sudah cukup komplit dalam bentuk suatu rekonstruksi bangunan itu cepat dibuka. Tetapi kalau itu masih membutuhkan pencarian batu, itu kan juga ada proses gitu, tahapan-tahapannya. Kita akan studi kelayakan, layak atau tidak, kemudian kita lanjutkan kalau layak menjadi studi teknis gitu kan. Nah kemudian kita baru bisa bangunan candi itu sendiri. Nah dari proses itu supaya ini kegiatan ini dipahami oleh banyak orang, terutama pengunjung di sini. Nah sehingga kami istilahnya menyajikan suatu informasi yang berupa proses kegiatan pemugaran itu sendiri. Nah mari Mas Iqbal kita lihat ke dalam. Nah ini Mas Iqbal, ini adalah prasasti Mandusri Gera, ini asli ya, ini ditempatkan di sini. Ini ditemukan tahun 60 tadi saya sudah sampaikan, kemudian ditemukan di Perwara. Nah ini posisinya di sini, Perwara deret 4 nomor 37, posisi temuan prosesnya di sini. Kita ketahui adalah poin penting yang ada di prasasti ini bahwa di sini adalah menyampaikan ada upaya untuk penyempurnaan bangunan Mandusri. Nah, ini sebetulnya hasil-hasil literasi yang sudah
sesuatu untuk penyempurnaan bangunan industri. Artinya bahwa dari yang bentuk yang periodisasi tahap pembangunan 1 yang diinterpretasikan oleh para ahli itu kemungkinan itu perkiraannya adalah bangunan semodel akar, kemudian dibentuklah bangunan penyempurnaan bentuk bangunan sendiri. Kalau ini pakai bahasa Sanskerta atau? Nah, ini pas kebetulan kita sampaikan di sini. Ini sebetulnya huruf Jawa kuno. Oke, huruf Jawa kuno dan kemudian bahasanya pakai bahasa Melayu kuno. Ya. Nah, berunsur tapi kata Sanskerta dan Jawa. Ini adalah informasi yang memang kita sampaikan dan kita sajikan untuk semua pengunjung sebetulnya. Nah, baik, kalau kita setelah melihat ini, kita melihat lagi bagaimana proses pemugaran suatu bangunan candi. Karena prasasti ini ada hubungannya dengan suatu pembangunan gitu ya. Ya, penyempurnaan suatu bangunan candi Manjusri itu kan berarti ada proses untuk membangun sesuatu bentuk gitu. Nah, ini dalam proses suatu pemugaran itu ada didahului oleh kajian-kajian. Kalau kami itu ada yang namanya studi kelayakan. Jadi studi kelayakan itu pada prinsipnya untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan objek yang kita akan bangun. Nah, ini bisa dilihat bagaimana proses panjang sebetulnya. Sebelum dibuka aja kita punya proses seperti ada pengukuran gitu ya. Terus pengukuran itu ya bisa konstruksinya dalam arti strukturnya nanti bagaimana pembuatannya juga. Kita juga ada istilahnya kajian-kajian arkeologinya seperti apa. Nah, istilahnya kalau kami teknis arkeologi gitu. Jadi ada kajian-kajian seperti itu. Nah, setelah nanti pengumpulan data juga sudah dilakukan, kemudian juga ini tidak kalah pentingnya adalah pencari batu. Ya, jadi pencari batu itu biasanya dia sudah mengumpulkan batu-batu. Itu pencari batu kalau bahasa luar itu namanya suker. Itu kayaknya bahasa Belanda ya. Coba nanti cek di kamus. Iya, betul. Nanti bisa lihat di kamus. Suker gitu ya. Keren kan? Apa ya? Ya. Kemudian itu berusaha untuk mengumpulkan batu-batu. Nah, batu-batu itu tentunya di sekitarnya. Pengumpulan batu itu bisa di sekitarnya, bisa juga dari luar atau dari teman-teman dari luar. Dari luar itu biasanya juga agak jauh dari radius Candi Sewunya sendiri. Tetapi kalau itu diidentifikasi terus namanya sama dan cocok, itu kan biasanya kita kumpulkan dulu sebelum diklasifikasi itu dikumpulkan. Jadi seperti itu. Terus Misal batunya itu ditemukan di area sekitar warga itu ya? ya nanti kita pakai mekanisme atau prosedur yang kita bersurat gitu ya, kalau kita mengetahui bisa untuk kita mengambil. Jadi kita harus komunikasi dengan pemiliknya, maksudnya pemilik lahan yang tempat ditemukan itu. Nah, kemudian kita ambil, tapi juga ada berita acara dan kemudian dikumpulkan. Yang terjadi memang. Nah, kemudian kalau sudah kita kumpulkan, biasanya kita juga melakukan dengan cara pengenalan batu. Nah, ini. Nah, ini pengenalan batu. Jadi ini ada beberapa contoh batu yang ada kunciannya. Kalau saya ada temuan ya. Nah, itu nanti di stand. Berarti sebenarnya cukup gitu. Ya, nah kalau kami dari tenaga pemugaran namanya steller. Ya, jadi dikumpulkan kemudian di setel masing-masing. Nah, kenapa itu kadang-kadang ini ada polanya masing-masing batu itu. Nah, kalau di Candi Sewu itu yang paling populer itu ada pengikat-pengikat seperti ini adalah untuk menyatukan batu dan itu juga
waktu itu peneliti menyebutnya adalah ekor burung. Ya, ini bentuk pen. Nah juga ini ada seperti ini. Ini juga kan ada namanya pen yang bisa untuk menyatukan batu dan itu juga untuk memperkuat. Nah sesuatu yang menarik lagi di Candi Sewu, ternyata dari berbagai macam komponen batu yang dikumpulkan batu candi ini, itu ternyata ada motif-motif goresan yang ada di batunya ini gitu. Nah oleh Pak Husen itu kemudian dikelompokkan dan dijelaskan ya dalam buku ada bukunya Candi Sewu dan pemugarannya itu. Nah itu ternyata bentuknya itu dia gambar beragam, ada yang kayak gambar ikan, ada yang kayak gambarnya geometris ya banyaknya ya, ada yang gambar kayak ayam, ada yang kayak pohon gitu. Gambarnya geometris. Nah itu ternyata oleh Pak Husen ya toh, itu disimpulkan bahwa batu-batu ini adalah dalam pembangunan suatu candi itu adalah bagian apa ya, pembangunan candi yang dikerjakan secara gotong-royong, tapi dari beberapa orang itu menyetorkan batu sebagai bentuk pengabdian kepada raja, kepada raja serta penyempurna jalan menuju Nirwana. Jadi sumbangan dari umat gitu. Nah itu ternyata seperti itu, luar biasa. Dan kami kemarin menggali di sisi barat maupun di sisi timur itu menemukan pagar yang batunya putih ya, istilahnya batu putih. Tapi kalau istilah geologinya mungkin tuf ya, batu tuf. Nah itu juga ada motif-motif geometris, bahkan ada yang bentuk gambar kepala gitu. Pengukuran dan penggambaran suatu bentuk untuk rebuilding suatu bangunan candi gitu. Karena kita harus memperhitungkan pertama yaitu keaslian materialnya, kemudian tata letak, terus kemudian juga teknologinya. Nah teknologinya mungkin ada untuk adaptasi kekuatan. Jadi pemberian pen itu sebenarnya dari zaman dulu sudah ada, tapi itu perlu ada, biasanya kami pakai angkur itu yang besi itu untuk perkuatan, karena di sini kan juga wilayah gempa juga ya, sesar otak itu kan juga rawan. Itu perkuatan itu sedikit diperkenankan sepanjang tidak punya resiko untuk merusak bangunannya itu sendiri. Tentunya ada prinsip-prinsip yang kita. Ini adalah bentuk-bentuk dari kaki ya toh, ya susunan percobaan, bagaimana juga membangun suatu candi gitu, merebuilding istilahnya, membangun kembali. Nah ini sudah sampai tubuh, itu bagian kaki, kemudian ini bagian tubuh, kemudian ini atapnya. Nah, ini yang digambarkan adalah stupa. Ya. Ini dengan Candi Buddha. Betul, ini Candi Buddha. Jadi kita sudah melewati dari kaki, tubuh, ini dan proses yang sebelumnya itu ada pengukuran, ada kajian, ada studi-studi. Nah, kemudian juga kita melakukan suatu aktivitas semodel konservasi juga. Konservasi, jadi dalam suatu pemugaran candi itu tidak hanya asal membangun, tapi kita memperhatikan juga perkuatan, terus memperhatikan
kedepannya itu supaya ini tetap bertahan lama, sehingga juga ada perlakuan yang kaitannya dengan kebersihan gitu, atau konservasi gitu. Kalau waktu pembersihan tuh waktunya berapa kali biasanya? Kalau ini karena hubungannya dengan apa ya, dengan pas ketika rebuilding candi ya, membangun kembali candi, kita ya pada saat itu pemugaran kita akan mengembalikan ke susunan lagi ke aslinya itu, ya kita melakukan pembersihan gitu. Tetapi kalau untuk perawatan rutin itu kita ya setiap hari Mas, ya setiap hari, cuman kan kita tergantung dari tenaganya. Kalau tenaganya itu terbatas, jadi nanti pada ini susunannya gini, mungkin hari ini di sebelah selatan, nanti besok di sebelah utara, besok lagi mungkin barat atau timur, jadi kan Semua gitu. iya kan tenaganya, tergantung tenaganya, tapi setiap hari itu dilakukan. Yang penting itu setiap hari gitu. Perawatan itu jangan ketinggalan, karena sekali nanti terlambat perawatan itu kan resikonya tinggi juga. Nah, ini adalah orang-orang yang peneliti sebelumnya, jadi sudah mulai dari zaman Belanda ini. Zaman Belanda dari tahun 1907 ternyata. 1907 ini siapa ini? Van Eyck itu ya. Van Eyck dulu adalah orang yang memugar Candi Borobudur. Nih Van Eyck. Memugar Candi Borobudur. Ini adalah tokoh-tokoh pemugaran orang Belanda sih zaman dulu. Kemudian ini juga ada ternyata Bos ya, Frederick David Bos. Nah ini orang Belanda menjadi kepala Kondik Tien 1915 menggantikan Kondik. Nah ini sebetulnya Kondik Tien itu cikal bakalnya kami BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan gitu. Oh, didirikan. Iya. Nah, pakai klinik ini kan Belanda. Kalau pas zaman Belanda itu 1915. Kemudian kita kan berproses selama di dalam suatu melestarikan cagar budaya itu. Nah, sampai sekarang kita bermetamorfosis kepada Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, disuntikanlah nilai budaya. Nah, ini yang orang Indonesia nih, orang Indonesia asli, Pak Supono. Ini adalah juga orang yang ahli arkeologi klasik. Ini adalah ikut memugar Candi Borobudur. Bahkan dia di dalam karya ilmiahnya itu sampai tingkat disertasi itu menulis candi, fungsi dan pengertian. Dan hal penting yang di dalam disertasinya itu beliau mengatakan bahwa candi itu adalah untuk pemujaan, karena dia menganggap Saturday. Jadi intinya candi untuk pemujaan dengan memperlihatkan priti-priti yang ada. Nah ini adalah yang lebih kemudian di pasca kemerdekaan. Ini ya 70 pasca kemerdekaan. Ini Pak Anong. Terus beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Perlindungan dan Pemindahan Peninggalan Sejarah dan Budaya Kemdikbud. Terus yang ini Mas Kusen ini yang tadi kita sampaikan. Kemudian, untuk memugar candi,
kita harus memiliki pengukuran yang tepat nih teman-teman. Harus asli dan juga presisi. Untuk memugar candi, kita melalui 6 tahap nih. Dari tahap 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama loh. Selanjutnya, Candi Sewu sendiri ada 3 struktur. Dari kaki candi, ada tubuh candi juga. Dan yang paling terakhir, ada atap candi yang biasa kita namakan dengan stupa. Oh ya Bu, tadi kan kita sudah jalan-jalan di studio pemugaran gitu. Nah, kalau bedanya sama studio audiovisual itu apa ya Bu? Ya, kalau di studio pemugaran itu benar-benar menyajikan informasi terkait dengan proses pemugaran awal sampai akhir, bahkan kajian, studi pengukuran, dan kemudian. Nah, untuk di studio audio visual ini itu menyajikan informasi-informasi yang terkait dengan pembangunan candi ataupun informasi candi-candi. Ada film yang menyajikan informasi tentang candi-candi di kawasan sana. Nah, ini lebih ke arah film gitu. Jadi bentuk-bentuk gambar 3 dimensi. Dan lebih film. Nah, kita setting ini ruangannya. Kita setting ruangannya, ini bentuknya kayak studio mini ya. Studio mini dengan kapasitas sekitar 38 orang, kurang lebih 38 orang. Dan kita buat juga bahwa di sini kadang-kadang juga sebagai tempat untuk pendidikan atau diskusi, presentasi gitu. Jadi kami menyajikan tempat ini juga sangat fleksibel, jadi bisa menonton film atau juga nanti bisa dimanfaatkan untuk suatu forum diskusi, untuk presentasi, bahkan juga sering digunakan untuk pelatihan oleh Kemendikbudristek gitu. Jadi pelatihan-pelatihan kita menggunakan ruang ini. Jadi antara apa yang ada di lapangan, kemudian kita bisa combine atau kompilasi dengan pemahaman yang sifatnya teoritis gitu. Teoritis yang bisa disajikan dalam bentuk film. Nah, studio audiovisual adalah ruangan ber-AC yang bertujuan untuk penayangan film tentang Candi Sewu. Dengan kapasitas kurang lebih 50 orang, akan menemani waktu belajar kalian nih teman-teman. Baik Bu, kemudian untuk fasilitas pendukungnya nih apa aja sih Bu yang dari Candi Sewu? Ya, karena kami ini adalah kegiatannya pelestarian ya, yang dalam aktivitas pelestarian dan yang di sini ikonnya yang disampaikan itu adalah pemugaran dan konservasi. Nah, itu tadi sudah kita sampaikan untuk pemugaran supaya orang bisa tahu. Nah, kalau yang ini adalah barak kerja, jadi istilahnya untuk tempat alat sebetulnya, dan juga tempat istilahnya kalau misalnya tenaga itu sudah digunakan namanya di sini.
yang musola itu ada di musola. Kalau untuk tempat parkir itu bisa muat berapa motor atau mobil? Nah, sebetulnya kalau parkir, kami parkir untuk pengunjung kan sudah di sana di taman gitu ya. Tetapi kalau parkir untuk pegawai itu ada di sana di dekat satpam belakang. Nah, itu memang khusus untuk pegawai dan itu cukup untuk pegawai kami yang sejumlah sekitar kurang lebih 63 orang. Nah, apabila ada tamu karena tamu itu sifatnya sementara, itu kan juga bisa menggunakan parkir di situ. Tetapi kalau dari bentuknya banyak, jumlahnya satu bis, itu bisa parkir di luar. Pas kebetulan di luar itu adalah halamannya yang dikelola oleh PT. Tapi kita karena sudah bermitra, ya sudah tinggal memberitahu dan kita saling paham dan saling mendukung. Nah, Ibu, untuk selanjutnya nih, kegiatan apa aja yang menarik daya tarik dari Candi Sewu ini? Mungkin yang pernah dilakukan atau rencana yang mau dilakukan. Ya. Baik, kegiatan Candi Sewu ini kalau untuk lahannya itu banyak sekali pengembangan wisata sosial dan nah kalau yang sering dan ini dan kita buat sekarang itu adalah acara-acara untuk kemarin nih baru acara puasa. Terus kemudian untuk acara-acara budaya ternyata ada beberapa partisipan seperti itu pernah mengadakan di sini sama-sama itu menari bersama bahkan dari anak SD sampai orang tua. Jadi menari bersama dan di sini kumpul dan berdialog berdiskusi tentang pengembangan kebudayaan yang ada di wilayah Klaten. Nah, karena di sini kan termasuk sebetulnya secara administratif itu kan masih provinsi Jawa Tengah gitu. Jadi dan Kabupaten Klaten. Jadi warga yang dari Kabupaten Klaten itu sering menggunakan acara-acara di sini. Bahkan yang bupati itu kalau misalnya kabupaten itu juga kadang-kadang menyelenggarakan misalnya seperti Hasanah terus di depan Candi Sewu. Jadi di sebelah timur itu halaman. Dan sebetulnya halaman itu dikelola oleh yayasan. Tapi karena kami bermitra dan kita saling mendukung asal prinsip tentang pelestarian tapi pemanfaatan yang sifatnya untuk budaya maka Jadi kegiatan tersebut tuh bisa jadi daya tarik ya, daya tarik dari Candi Sewu. iya sebetulnya itu perlu dikemas lagi Mbak. Mungkin tugas berikutnya itu pengemasan itu supaya daya tarik. Nah ini saya informasikan juga ya, kami sebelumnya di 2022 itu kan namanya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Nah ketika itu masih menjadi singkatannya BPJB Provinsi Jawa Tengah, kami menggarap tugas dan fungsinya itu di pelestarian cagar budaya, otomatis sifatnya kebudayaan.
Menariknya lagi, teman-teman, di Candi Sewu juga terdapat ruang arca nih yang dapat kita lihat secara langsung. Kemudian di sebelahnya juga terdapat barak kerja bagi Curu Pugar untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Serta di pagar ruang arca juga terdapat penjelasan semua arca yang ada di Candi Sewu. Wah, keren sekali kan ya? Baik Bu, untuk selanjutnya nih Bu, aksesibilitas yang biasa dipakai oleh wisatawan, kemudian wisatawan datang ke Candi Sewu lewat mana gitu? Ya, kalau untuk wisatawan itu umumnya itu lewat pintu sebelah timur yang sudut sana yang dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Prambanan. Nah, itu melalui pintu tiket masuk. Nah, kemudian pintu tiket masuk di sana kemudian melihat yang ada di area Prambanan. Nah, kemudian kalau ingin ke Sewu tentunya bisa jalan kaki dari Sewu, Prambanan, Lumbung, ya toh, juga terus ke Candi Sewu, kembali lagi. Nah, tetapi kalau ada beberapa fasilitas yang digunakan itu menggunakan mobil kayu, ini akan lebih cepat, lebih cepat. Nah, itu juga nanti muter dari Lumbung terus Bubrah, terus kemudian Candi Sewu, berhenti di sini sekitar 10 sampai 15 menit, kesempatan untuk menonton Candi Sewu ataupun melihat di ruang Wigraha. Nah, kemudian nanti setelah itu dibawa lagi ke Candi Sewu. Nah, gini kita coba mobil kayu. Ayo Mbak. Oh ya Bu, saya ingin bertanya terkait bagaimana pandangan Ibu antara kebudayaan dan pariwisata itu sendiri, Bu. Baik, Mas Bima. Nah, kalau kebudayaan itu kan sebetulnya skop atau lingkupnya luas ya, dari berbagai aspek sosial budaya. Tetapi kalau pariwisata menurut saya itu suatu aktivitas yang disajikan oleh para pengelola atau pihak-pihak penyaji. Nah, bagaimana pariwisata yang berbasis kebudayaan? Nah, kita kebudayaan itu materinya banyak sekali. Kalau bisa ada mengambil materi-materi kebudayaan yang bisa sebetulnya untuk membangun. Jadi pariwisata itu nanti didasarkan apakah pariwisata berbasis budaya atau lebih fokus lagi berbasis kepada cagar budaya. Ini yang dikembangkan seperti situs Candi Sewu ini sudah pariwisatanya sudah berbasis kepada budaya. Jadi di sini adalah menyatukan ekosistem pelestarian budaya dengan pengembangan pariwisata. Nah, pengembangan pariwisata itu nanti produknya kan banyak sekali. Itu apakah produknya itu materinya berbentuk pendidikan atau juga pariwisata yang sering dikembangkan itu dalam suatu konsep budaya itu ekoturisme. Jadi bagaimana nanti kebudayaan itu juga bisa membentuk suatu pariwisata yang tentunya menghargai pelestarian cagar budaya juga lingkungannya. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau antara pariwisata dan kebudayaan nanti tinggal pariwisatanya itu konsepnya mau ke arah mana. Itu nanti pengembangannya tentunya juga terbentuk oleh Dan untuk terakhir pertanyaan kami nih Bu, pesan Ibu nih sebagai dari kebudayaan gitu kan untuk generasi muda untuk pelestarian Candi Sewu dan candi-candi lainnya itu apa? ya, kalau pesan kami itu saya melihat suatu bangunan candi itu ternyata memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa. Jadi filosofi kehidupan itu bisa diakses oleh sebetulnya tidak hanya generasi muda, tetapi oleh orang tua,
orang yang produktif sekarang masih bekerja, tapi juga oleh anak-anak muda. Nah, kalau tadi mbaknya menanyakan untuk generasi yang muda, tentunya kita bisa menggali nilai-nilai apa, filosofi apa yang ada di suatu situs atau cagar budaya atau mungkin dari suatu kebudayaan, itu yang kita pegang nilai luhur itu, kemudian kita aktualisasikan dalam suatu bentuk perilaku yang berbudaya. Tapi berbudaya itu budaya yang punya jati diri. Nah, banyak sekali kearifan lokal maupun keterampilan, kemampuan orang dulu itu kita itu belum banyak mempelajari. Bahkan mungkin kalau kita sendiri belum cukup untuk waktunya untuk mempelajari lebih banyak, lebih dalam. Paling tidak kita tahu lah ada hal-hal yang kita dapat ambil dari pelajaran itu. Nah, peran generasi yang akan datang itu nanti bisa mengeksplorasi lagi nilai budaya apa yang belum ketemu di saat ini, tapi ke depan itu bisa mensesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Karena candi itu, ya ini khusus yang Candi Sewu, itu dipelajari itu tuh sekarang tidak hanya dari konsep budaya Pak, tetapi dari segi teknologi juga bisa, dari segi ilmu-ilmu lain juga bisa, ekonomi juga mungkin bisa ya. Untuk ekonomi itu kayaknya manfaatnya untuk pariwisata itu yang terlihat dan dampaknya ke masyarakat. Nah, itu yang perlu didalami. Nah, kita melestarikan ini sebetulnya kan juga adalah wujud untuk ibaratnya diteruskan lagi pada generasi berikutnya, supaya ini estafet untuk melestarikan ini sampai ke generasi yang mungkin sepanjang mungkin akan datang. Makanya kita dari sekarang perlu mendokumentasikan, perlu juga menata, mengelola, bahkan juga mengembangkan itu bagaimana cagar budaya itu supaya berkembang arah yang baik, itu bisa manfaat untuk generasi yang Baik, terima kasih Ibu Dewi dan teman-teman viewers nih, jangan lupa untuk datang ke Candi Sewu karena bakal banyak lagi pembelajaran yang bakal kita dapatkan. Dadah. Jadi teman-teman, kita udah selesai dan jumpa kapan-kapan lagi. Dadah.